Sampai di sana, mereka pun langsung dihadapkan oleh sebuah gunung menjulang tinggi, memiliki puncak menembus awan disebut sebagai puncak perang suci, yang merupakan area terlarang karena berisi lorong menuju medan perang kuno. Pada saat ini ada juga rombongan yang sudah stay menunggu di puncak gunung. Saat orang-orang itu adalah anggota kekaisaran yang siapa lagi kalau bukan kelompok Mo Jingtian, dan jauh dari mereka ada sebuah formasi batu besar memiliki banyak simbol sihir terukir di sana. Di balik gelombang energi mengerikan yang terus-menerus dipancarkannya, sehingga ini pun mengakibatkan kekuatan Yuan semua orang yang ada di sekitarnya perlahan mengalami gejolak hebat. Dengan ketika Lindong mengamati formasi batu besar itu, ia pun spontan menunjukkan ekspresi keterkejutan di raut wajahnya, dikarenakan dirinya sama sekali tak tahu tentang gerangan bagaimanakah formasi ini bisa terbentuk. Mengingat ia merasa bahkan praktisi panggung nirpana biasa saja, kemungkinan tak akan sanggup dapat membuat formasi yang sangat kuat seperti ini. Namun ketika keterkejutan ini masih dialami Lindong, Abelin Pan pun mencoba menjelaskan padanya tentang formasi batu besar itu, yang mana waktu dulu ketika kekaisaran besarian baru saja didirikan, mereka pun telah menghabiskan sejumlah besar cuan untuk mengundang para elit dari sekte super membangun formasi teleportasi ini ke medan perang kuno. Dikarenakan hal ini didasari atas kemampuan para praktisi kekaisaran yang tak sedikit pun mampu membangun sebuah formasi menuju medan perang kuno bahkan dengan kemampuan OP mereka sekalipun, sehingga dengan demikian hal ini yang bisa mereka lakukan menyewa orang lain untuk membuat sebuah formasi yang meskipun itu kelihatan tampak sangat memalukan, itu pun memungkinkan mereka kali ini bisa pergi menuju medan perang kuno. Menyebabkan Lindong pun yang mendengarnya menunjukkan sikap mengertinya, dengan akhirnya mengetahui formasi ini tampaknya seperti sebuah tes kualifikasi untuk menguji para peserta masuk ke dalamnya. Memungkinkan jika si peserta itu berhasil, dapat dipastikan mereka akan memiliki kualifikasi memasuki perang besar 100 dinasti. Saat ketika Lindong memikirkan hal ini, Mo Jingtian pun tiba-tiba menjelaskan tentang medan perang kuno, merupakan tanah yang sudah ada sejak zaman kuno. Dengan itu telah digunakan sebagai arena untuk mengadakan perang besar 100 dinasti oleh sekte super, dan tempat itu juga menyimpan harta yang tak terhitung jumlahnya, yang bahkan warisan kuno tersembunyi di dalamnya. Tapi demikian untuk mendapatkan sejumlah harta ini, itu pun tergantung pada kemampuan mereka, yang apakah bisa mendapatkannya atau tidak. Ingat medan perang kuno ini juga dipenuhi akan bahaya tingkat tinggi yang sangat mengerikan, sehingga membuatnya pun sekali lagi mengingatkan kelima kontestan, terutama pada Lindong, untuk tak menunjukkan ketenggilannya selama memasukinya, dikarenakan jika hal itu sampai dilakukannya, kemungkinan besar dirinya akan menjadi sebujur mayat di tempat itu, tanpa bisa sedikit pun berhasil keluar dari dalamnya. Oleh sebab itu setelah memberitahukan hal ini, Mo Jingtian pun kemudian memutuskan untuk mulai mengaktifkan formasi batu besar, dan meminta masing-masing dari setiap klan menyediakan 10.000 pil nirpana, terkecuali klan Lin harus menyediakan 20.000 pil, dengan mereka memiliki 2 kontestan yang lolos, dikarenakan untuk membuka formasi batu besar, itu pun membutuhkan biaya sekitar 50.000 pil nirpana, menyebabkan Abelin Pan pun yang mendengarnya hanya bisa menghela napas tak berdaya di balik kesuraman di raut wajah tuirnya, dan mencoba mengingatkan sekali lagi pada Lindong dan Lilang Tian untuk bersungguh-sungguh dalam memasuki medan perang kuno, sebab masa depan klan Lin semuanya berada di punggung mereka. Sebelum kemudian beliau pun perlahan melemparkan tas Qian Kun berisi 20.000 pil nirpana ke arah Mo Jingtian, diikuti ketiga pemimpin klan lainnya. Saat setelah menerima tas Qian Kun itu, Mo Jingtian pun mulai mencentikkan jarinya, menyebarkan semua pil nirpana di dalam tas Qian Kun yang langsung melesat menuju pusat formasi batu besar. Dengan ketika sejumlah pil itu memasukinya, formasi batu besar pun mulai bergetar hebat, diikuti simbol-simbol di dalamnya yang mulai mengeluarkan pancaran gemerlap, memunculkan sebuah pilar cahaya yang mulai terbentuk di tengah formasi. Sebelum kemudian Mo Jingtian pun sontak melontarkan teriakan kerasnya pada kelompok Lindong untuk bergegas masuk ke dalam formasi, dikarenakan pembukaan formasi ini hanya dapat bertahan beberapa menit saja. Saat ini pun buat kelompok Lindong yang mendengarnya segera menunjukkan kepatuhannya sebelum pada akhir berkultivasi di sini. Kemungkinan dapat dipastikan kemajuan kultivasinya akan meningkat sangat pesat, yang bahkan 2 kali lipat lebih cepat daripada di kekaisaran besarian. Dengan setelah beberapa saat melakukan penyerapan gelombang kekuatan Yuan, ia pun mencoba membentuk bola kekuatan Yuan di tangannya, dan terkejut menemukan ada sedikit jejak energi merah muda di dalamnya, membawa hawa panas yang mengakibatkan tangannya pun merasakan sensasi terbakar, sehingga memberinya perasaan akrab di hatinya saat ia mengetahui energi merah muda ini ternyata adalah Nirpana Ki, yang merupakan energi langka yang hanya bisa diserap oleh praktisi tam Nirpana, sehingga membuatnya pun sempurna tak kuasa lagi-lagi menunjukkan rasa girangnya, dengan tak berharap dirinya yang kali ini hanya praktisi di tahap manifestasi awal, nyatanya dapat menyerap sejumlah Nirpana Ki di medan perang kuno. Namun ketika kegirangan ini masih ditunjukkan Lindong,
Suara Xiao Diao pun tiba-tiba terdengar di benaknya dengan memberitahukannya tentang medan perang kuno merupakan tempat yang sangat kuat dibandingkan kekaisaran besar Yan. Saat selama dirinya memiliki simbol leluhur yang memangsa, kemungkinan dapat dipastikan tak akan ada yang mampu bersaing dengannya dalam hal menyerap serta memurnikan nirvana ki, dan selama dirinya memiliki cukup waktu untuk mengumpulkannya, mengubahnya dalam bentuk pil nirvana, dapat dipastikan peluang keberhasilannya dalam menanduk praktis hitam nirvana 100% dapat dilakukannya. Menyebabkan Lindong pun yang mendengarnya menunjukkan sikap mengertinya dengan merasa girang tempat ini sangatlah menguntungkannya. Sementara Lindong masih mengalami situasi girang ini, Moling dan 3 lainnya pun tampak juga merasakan nirvana Ki sama halnya seperti Lindong. Sebelum kemudian Moling pun memberitahukan tentang rute perjalanan mereka kali ini berdasarkan peta yang pernah diketahuinya haruslah terus berjalan ke arah utara, yang selama mereka dapat melakukannya kemungkinan dapat dipastikan mereka akan sampai di TKP wilayah peristirahatan yang dapat digunakan mereka untuk berlindung selama malam hari tiba, dikarenakan ketika menjelang malam medan perang kuno akan dipenuhi oleh bahaya di dalamnya, memungkinkan mereka tak akan bisa untuk pergi kemana-mana. Menyebabkan Lindong dan yang lainnya pun yang mendengarnya hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa mengerti atas pengingat dari Moling. Terlebih lagi Lindong mengetahui berdasarkan perkataan yang pernah didengarnya dari Abah Lin Fan bahwa pada saat malam hari tiba, medan perang kuno cukup berbeda dari kekaisaran besar Yan, dikarenakan ketika malam tiba, kekuatan Yuan yang awalnya kuat di medan perang kuno akan ditekan oleh berbagai jenis energi sihir yang terkandung di dalamnya, mengakibatkan si praktisi yang berlatih dengan kekuatan Yuan di dalamnya pun juga ditekan, dan dengan kata lain, kekuatan mereka pun dipastikan akan berkurang pesat. Sementara binatang iblis dari medan perang kuno akan menjadi luar binasa liar dan kuat, memungkinkan para praktisi bahkan tahap nirvana sekalipun tak akan berani berpergian sendirian di malam hari. Dikarenakan jika itu dilakukan mereka dan secara apesnya bertemu gerombolan binatang buas, sudah dipastikan kemungkinan besar mereka akan menjadi santapan mukbang. Moling pun kemudian memberitahukan bahwa ketika mereka telah tiba di medan perang kuno, maka mereka sudah dinyatakan memulai perang besar 100 dinasti, dan selama memulainya mereka pun hanya bisa bergerak maju tanpa sedikit pun bisa mundur, mengingat mereka kali ini tak mempunyai jalan keluar, sehingga memungkinkan mereka pun harus tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, dikarenakan hal ini, ia pun sedikit menyuarakan pendapatnya untuk bersatu selama melakukan perjalanan. Sebab ia merasa selama mereka dapat melakukannya, kemungkinan besar peluang keberhasilan mereka bertahan hidup di medan perang kuno akan meningkat. Menyebabkan 2 peserta lainnya yaitu si Chungring Du Yuan dan si Kekar Mansan pun yang mendengarnya, mengungkapkan kesetujuan atas saran dari Moling, tetapi lain halnya dengan Lin Langtian dan Lindong. Keduanya pun tampaknya menunjukkan minat yang tak baik atas saran ini, mengingat perselisihan keduanya yang tak kunjung kelar. Bahkan keduanya pun juga melancarkan mode saling habis menghabisi di balik tatapan sangar yang masing-masing saling dipancarkan di raut wajah keduanya. Namun setelah beberapa saat keduanya pun memilih untuk membawa semua keegoisannya ini di dirinya dan mengungkapkan minat mereka atas saran dari Moling. Menyebabkan Moling pun yang melihatnya spontan hanya bisa menghela napas lega. Jika merasa tenang, kedua jenius klan Lin yang saling takur ini dapat bersatu dalam rencananya. Sebelum kemudian merasa malam akan tiba, memungkinkan hal ini akan menjadi bahaya bagi mereka. Ia pun memutuskan untuk bergegas memimpin perjalanan OTW terbang menuju ke arah utara. Diikuti juga dengan Lindong dan yang lainnya bergegas mengikuti di belakang saat mereka pun berubah menjadi 5 cahaya buram yang melesat terbang ke arah utara dengan kecepatan kilat. Melesat terbang ke arah utara, kelompok Lindong and the Gang pun juga bertemu dengan kelompok praktisi dari kekaisaran lain. Tetapi ketika kedua belah pihak saling bertemu, dengan Lindong dan yang lainnya mulai memikirkan cara untuk melakukan pembantaian, kelompok praktisi dari kekaisaran lain itu pun akan dengan cepat mengungkapkan mode surennya mundur secara ketakutan. Menyebabkan kelompok Lindong pun yang melihatnya tak punya pilihan selain mengurungkan mode pembantaian mereka dan menempatkan semua perhatian mereka untuk mempercepat penerbangan. Dengan singkat cerita, setelah kelimanya melakukan penerbangan panjang dalam kecepatan kilatnya, si lewat sebuah kota pun akhirnya muncul di dataran akhir di depan mereka, diselimuti bau kuno yang menyengat di dalamnya. Sehingga buat kelompok Lindong pun yang melihatnya spontan menghela napas lega, sebab mereka tahu bahwa kota ini haruslah menjadi titik tempat peristirahatan yang mereka tuju. Sebelum kemudian Moling pun mulai memperingatkan Lindong dan yang lainnya untuk berhati-hati setelah memasuki kota kuno itu, serta tak menonjolkan kemampuan OP yang masing-masing mereka miliki, dikarenakan itu memungkinkan mereka dapat memasuki kota kuno itu secara mudah. Menyebabkan Lindong pun yang mendengarnya menunjukkan kepatuhannya atas peringatan ini. Terlebih lagi ia tak suka mengundang masalah, tetapi jika seseorang yang benar-benar tulus memprovokasinya,
Ia pun tak segan-segan akan menghabisinya tanpa sedikit pun memberikan belas kasihan. Dengan setelah beberapa saat kelompok Lindong bertukar informasi, mereka pun akhirnya muncul di luar kota kuno. Namun tepat baru saja kelompok Lindong sampai di sana, mereka pun spontan terkejut terheran-heran dikarenakan mereka menemukan ada 12 sosok praktisi menghalangi gerbang kota.